Bab 156. Ketua, ini aku. Aku di Axia Oling. Ya, saya telah menyelesaikan rapat hari ini. Wang Xuan, mereka menemukan seorang pria yang membeli 20% saham Founder Technology dan ingin merebut kendali perusahaan. Saya bilang, tapi sikap mereka masih sangat arogan. Saya sudah mengancam mereka dengan pengawas, tapi orang-orang itu tidak mau melepaskan. Saya tidak tahu kenapa. Usai pertemuan, Xiaoling kembali ke hotel dan melapor ke ketua pendiri Universitas Peking melalui telepon. Saya telah mengumumkan atas nama Anda bahwa kami akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, yang akan ditunda selama 1 bulan. Saya kira kami bisa langsung ke pasar saham untuk mengakuisisi lebih dari 30% saham dalam bulan ini, jadi bahwa kita dapat sepenuhnya mengendalikan perusahaan dan orang lain tidak dapat lagi mengancam kita. Ya, saya telah memeriksa harga pasar saham hari ini. Harga saham Founder Technology masih turun, dan turun menjadi sekitar $3.40. Diperkirakan akan turun di bawah $3 dalam beberapa hari. Saya pikir kami dapat merilis beberapa yang buruk berita untuk membuat harga saham Founder Technology turun di bawah $3, atau bahkan sekitar $2, sehingga kita dapat membeli 30% ekuitas dengan harga yang sangat rendah selesai. Ya, begitu. Pasar tutup hari ini, dan aku akan membelinya besok. Dia Xiaoling menutup telepon ketua, dengan cibiran di bibirnya. Baru saja ditelepon, ketua pendiri Universitas Peking telah menyetujui proposalnya dan secara khusus menyetujui 500.000 yen baginya untuk pergi ke pasar saham untuk membeli semua saham teknologi pendiri. Namun, ketua secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak menunggu saham jatuh lebih rendah. Akan bagus untuk membelinya langsung besok, yang akan menyelamatkan banyak mimpinya. Dalam hal ini, dia Xiaoling penuh percaya diri. Bahkan menurut harga saham 5 yuan, 500.000 dapat membeli 100.000 saham, hingga 50% dari total. Belum lagi dia Xiaoling harus mengakuisisi 60.000 saham untuk menyelesaikan holding teknologi pendirinya, jadi dia Xiaoling penuh percaya diri dan tidak merasakan kesulitan dalam tugasnya besok. Jadi dia Xiaoling pergi ke restoran Prancis untuk menikmati makan malam yang elegan, dan kemudian tidak sabar untuk kembali ke kamar dan beralih ke set tengah. Kemudian sebuah lagu tinggi terdengar dari TV, lihat ke langit, bulan sedang tertawa. Hebat, akhirnya menyusul. Dia Xiaoling menghela nafas lega, lalu memegang es krim dan menonton kartun itu di TV. Batuk, sebenarnya, putranya yang berusia 5 tahun berteriak untuk melihat saudara-saudara 4WD setiap hari. Sebagai ibu yang baik, dia harus menonton kartun bersama putranya setiap hari. Seiring waktu, dia menjadi kecanduan. Tapi biasanya di rumah, jika putranya tidak menontonnya, dia Xiaoling tidak memiliki wajah untuk menonton animasi sendirian. Sekarang dia di hotel, tidak ada masalah. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah sekretaris jenderal kelompok pendiri Universitas Peking. Dia sebenarnya suka menonton animasi. Saat episode animasi berakhir, dia Xiaoling menjilat bibirnya yang tertutup es krim, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dia tidak pernah tertarik dengan siaran berita, jadi dia menempatkan siaran berita berikutnya sebagai musik latar. Oleh karena itu, dia tidak menemukan bahwa program jaringan berita hari ini diperpanjang menjadi 45 menit, karena 30 menitnya menyiarkan program khusus pidato orang tua dalam mode. Keesokan paginya, dia Xiaoling, yang penuh dengan darah, datang ke bursa modal ajaib bersama kedua lelaki itu. Saya harus mengakui bahwa dia Xiaoling masih seorang wanita profesional yang sangat berdedikasi. Saat dia datang, bursa saham Morde belum dibuka, tapi saat ini, sudah banyak orang yang menunggu di luar. Mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Kami jauh lebih banyak ketika kami datang kemarin. Dia Xiaoling berkata dengan cemberut. Hari ini adalah hari Sabtu dan hari perdagangan. Tentu banyak orang yang datang. Bisik pria di samping. Saat ini, tidak ada aturan pasar saham tutup pada hari Sabtu dan Minggu di masa mendatang, karena di era ini, sebagian besar perdagangan adalah menyewa perwakilan lantai untuk berdagang untuk Anda melalui telepon, yang jauh lebih tidak nyaman daripada generasi mendatang untuk berdagang melalui internet.
Sebagian besar investor retail harus pergi bekerja pada hari kerja, dan mereka sering tidak dapat bolos kerja atau meminta cuti untuk datang ke pasar saham. Oleh karena itu, bursa saham tutup pada hari Minggu dan diperdagangkan seperti biasa pada hari Sabtu, untuk memudahkan investor biasa bertransaksi. Wah, bagusnya punya banyak orang, jadi kita bisa membeli saham pendiri secepat mungkin. Dia Xia Oling mengangguk. Ketika pintu bursa saham dibuka perlahan pada jam pukul 9 pagi, Xia Oling segera bergegas ke ruang perdagangan. Namun, dia tidak terburu-buru membeli saham untuk pertama kalinya, tetapi berdiri di aula menunggu dan melihat harga saham yang melonjak di layar tampilan. "Sekretaris Jenderal, bukankah kita membeli saham?" Pria di belakangnya berbisik. "Apa yang kamu tahu? Sekarang pasar saham masih akan jatuh. Jika kita membelinya dengan harga $3.40, bagaimana jika turun menjadi $3 atau bahkan $2? Apakah Anda bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan? Tunggu sampai harganya turun, pasti akan jatuh." Dia Xia Oling berkata dengan percaya diri. "Ya, apalagi yang berani dikatakan bawahan? Tentu saja, pemimpin itu benar. Pemimpin harus benar." Fakta juga tampaknya memverifikasi apa yang dia katakan Xia Oling. Setelah hanya 3 menit dibuka, saham Founder Technology turun menjadi $3 dan langsung kehilangan sepeser pun. Ini juga membuat dia Xia Oling tersenyum di wajahnya. Semuanya berada di bawah kendalinya. Namun dalam 30 menit berikutnya, harga Founder Technology selalu dipertahankan sekitar 3 yuan. Itu berfluktuasi sesekali, tetapi segera bangkit kembali, yang membuat ekspresi wajah Xia Oling semakin cemas. "Atau aku akan membeli saham sekarang?" Dia Xia Oling ragu-ragu, tetapi memikirkan kata-kata heroik yang baru saja dia keluarkan di depan anak buahnya, dia Xia Oling memutuskan untuk menunggu lebih lama. Mungkin dia akan segera jatuh. Jadi, setelah menunggu lebih dari 20 menit, dia Xia Oling tiba-tiba menemukan bahwa harga saham Founder Technology dipertahankan pada $3 tiba-tiba naik menjadi $3.35, lalu $3.36, dan melonjak menjadi $3.40 dalam sekejap mata. Xia Oling baru saja menghibur dirinya sendiri bahwa harga saham langsung naik dari $3.40 menjadi $3.50. Kemudian menjadi $3.60 dan $3.70. Ketika dia Xia Oling merasa ada yang tidak beres dan bergegas ke jendela perdagangan untuk membeli saham, harga saham melonjak menjadi $4. "Saya membeli saham Founder Technology dengan harga 4 yuan, dan saya mengambil semuanya." Dia Xia Oling berkata dengan keras ke jendela perdagangan. "Oke." Pedagang itu mengangguk, lalu menelepon dan bertanya, "Ada 100 saham teknologi pendiri dijual seharga 4 yuan. Apakah Anda yakin ingin membelinya?" "Hanya 100 saham?" Dia Xia Oling tertegun. Meskipun Founder Technology hanya menerbitkan 200.000 saham, sekarang hanya 100 saham yang dijual seharga 4 yuan. Ini adalah dasar minimum untuk menerbitkan saham. Mengapa hanya ada titik seperti itu? Sementara dia Xia Oling memikirkannya, pedagang di konter tiba-tiba berlibur dan menelepon, "Maaf, 100 saham ini baru saja diperdagangkan dengan pedagang lain. Sekarang ada 200 saham Founder Technology dengan harga 4,12 yuan. Apakah Anda perlu membeli?" "Aku." Dia Xia Oling langsung hampir pingsan. Bab 157. Ini sudah mencapai $4.50. Melihat nomor di papan buletin, dia Xia Oling tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Xia Oling akhirnya memutuskan untuk membeli 200 saham tersebut dengan harga $4.10. Kemudian harga saham stabil pada harga $4.10 untuk sementara waktu. Xia Oling membeli 400 saham lagi dan lagi. Tepat ketika dia mengira pasar harus ditetapkan pada harga $4.10 yang dapat dia terima. Tapi dia menerima total 600 saham. Segera seseorang mulai menaikkan harga bersamanya dan mulai mengambil 500 lembar saham dengan harga $4.15. Xia Oling berpikir dia tidak bisa dibawa ke ritme oleh orang-orang sialan ini. Ini hanya kenaikan sementara, dan harga akan segera turun kembali. Kemudian harga mulai bergerak melawan langit. Hanya dalam 10 menit,
Harga saham melonjak dari $4.15 menjadi $4.50. Kecepatannya lebih gila dari tadi. Hampir 2.000 saham tersapu dalam sekejap, dan semua saham Founder Technology yang masih dijual di pasar saham hampir musnah. Ada apa? Mengapa naik begitu cepat? Mengapa hanya ada sedikit saham di pasar? Dia Xia Oling merasakan rambutnya rontok dengan gila-gilaan. Sekretaris Jenderal, mungkinkah Wang Xuan? Mereka juga diam-diam membeli saham Founder Technology. Seorang bawahan bertanya ragu-ragu. Itu mungkin. Metuk Xiaoling langsung berbinar. Itu pasti sangat benar. 20% saham kemarin mungkin merupakan saham yang dibeli sementara oleh Jia Yapeng. Dia membeli semua saham teknologi pendiri yang masih diperdagangkan di pasar sekaligus. Jadi stok Founder Technology di pasar sangat sedikit. Sekarang, dia juga menebak bahwa dia akan membeli saham di pasar saham, jadi sekarang dia juga mulai membeli, berusaha menekan ekuitasnya dan tidak memberi kesempatan pada dirinya untuk berbalik. Sayang sekali kamu meremehkan tekadku. Dia Xiaoling mendengus dingin, lalu kembali ke jendela perdagangan dan berkata kepada para pedagang di dalam, berikan saya pesanan pembelian 10.000 saham Founder Technology dengan harga 5 yuan per saham. Xiaoling masih sangat menentukan. Dia memutuskan untuk tidak menemani Wang Xuan. Mereka menawar setiap Senin. Dia langsung menaikkan harganya menjadi 5 yuan. Berapa banyak uang yang dimiliki Wang Xuan? Apakah mereka memiliki modal 5 yuan untuk mengumpulkannya? Benar saja, ketika pesanan pembelian 10.000 saham seharga 5 yuan disiapkan, Xiaoling segera mengakuisisi 2.200 saham Founder Technology. Pada saat yang sama, ada transaksi dari waktu ke waktu. Banyak investor dengan senang hati menjual saham teknologi pendiri mereka kepada Xiaoling. Pada saat pasar tutup pada siang hari, Xiaoling telah mengakuisisi 2.100 saham lagi dan lagi. Dengan saham yang diperoleh sebelumnya, Xiaoling telah mengakuisisi 4.800 saham Founder Technology. Haruskah saya membuat panggilan telepon untuk melapor ke ketua? Dia Xiaoling berpikir secara umum sambil makan di restoran di luar pada waktu tutup siang. Tetapi pada akhirnya, dia Xiaoling merasa bahwa dia tidak perlu melapor. Lagi pula, ketua memberi dirinya 500.000 yuan untuk membeli setidaknya 30% saham Founder Technology. Artinya, selama harganya tidak lebih dari 8 yuan dan 33 senin, dia dapat membuat keputusan sendiri, dan ketua tidak akan peduli. Sebaliknya, jika Anda bertanya dan melaporkan semuanya, Anda akan memberi kesan kepada ketua bahwa Anda tidak mampu, tegas dan tidak dapat berbuat apa-apa, yang sangat merugikan masa depan Anda. Kenaikan harga pembelian yang tidak normal kali ini juga disebabkan oleh persaingan rahasia antara musuh dan dirinya sendiri. Ketika barang dibawa ke kantor pusat, tidak ada yang bisa menuduh dirinya sendiri. Ini adalah operasi bisnis normal, dan 500.000 benar-benar bukan apa-apa bagi perusahaan. Jadi dia Xiaoling memutuskan bahwa dia tidak perlu melaporkannya. Dia hanya harus menyelesaikan tugas. Setelah makan malam, dia Xiaoling membawa anak buahnya kembali ke bursa saham dan menemukan bahwa tampaknya ada lebih banyak orang di bursa daripada di pagi hari. Bangun pagi ini gila. Founder Technology langsung naik dari $3 menjadi $5, naik sekitar 50%. Gila. Sepasang investor duduk di sampingnya Xiaoling dan berbicara dengan keras. Jika kita tidak bertarung dalam kegelapan, bagaimana kita bisa bangkit sebanyak itu? Dia Xiaoling mendengus dingin di dalam hatinya. Teknologi pendiri meningkat pesat, tetapi saham lain juga meningkat. Hari ini, Taman IEU telah meningkat lebih dari 3 yuan, atau 30%. Ya, bagus bahwa saya tidak menjual semua saham saya bertahun-tahun yang lalu. Sekarang saya menjualnya dan kehilangan ratusan dolar lebih sedikit. Lao Zhang masih melihat saya menjual saham di pasar gelap setiap hari. Dikatakan bahwa harganya sekitar 30% lebih rendah dari pasar saham. Ini lubang. Titik. Kedua orang ini masih berbicara, dan ekspresi Xiaoling secara bertahap menjadi sesuatu yang salah. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang berubah dan mungkin ada masalah besar dengan rencananya. Pada pembukaan pasar saham sore hari, Xiaoling tidak lagi membeli saham di daftar 10.000 sahamnya,
karena setelah pembukaan Founder Technology pada sore hari, harga saham langsung melonjak menjadi 5,30 yuan per saham. Ketika di Axia Oling menyesuaikan kembali harga pembelian menjadi 5 dolar dan 30 sen, harga saham naik menjadi 5 dolar dan 50 sen. Setiap kali Axia Oling merevisi harga untuk mengejar ketinggalan, harga saham selalu naik. Axia Oling bahkan tidak membeli saham. Akhirnya, ketika harga saham naik menjadi 6 dolar dan 20 sen, Axia Oling langsung memberikan harga 6 dolar dan 50 sen secara langsung, yang menyebabkan akuisisi 600 saham, dan kemudian harga saham melonjak menjadi 6 dolar dan 60 sen. Perubahan harga yang begitu cepat membuat Axia Oling penuh keringat. Apakah Wang Xuan begitu kaya dan didukung oleh modal yang besar? Axia Oling tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya berpikir bahwa jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas yang begitu sederhana, masa depannya akan hancur. Jadi Axia Oling mulai membeli di bawah tekanan harga saham, dari 6 dolar menjadi 6 dolar dan 80 sen, kemudian menjadi 7 dolar, dan kemudian menjadi 7 dolar dan 30 sen. Akhirnya, Axia Oling menandai harga 8 dolar. Akibatnya, Axia Oling menemukan bahwa dia telah menjadi pendorong harga kenaikan harga Founder Technology. Tangannya sendiri yang mendorong harga saham Founder Technology menjadi 8 dolar, yang melonjak hampir 3 kali lipat. Tapi yang membuat Axia Oling ingin menangis tanpa air mata adalah bahwa meskipun dia menaikkan harganya menjadi 8 dolar, dia tidak memperoleh saham sebanyak di pagi hari. Dia memperoleh total 2.800 saham. Dengan 4.800 saham di pagi hari, itu adalah 7.600 saham, setara dengan 3,8% dari ekuitas. Ini tampaknya menjadi batas teknologi pendiri. Ketika Axia Oling menaikkan harga menjadi 8 dolar dan 20 sen, tidak ada yang mau membeli saham. Ada harga akuisisi di sana. Harga jual terdekat dengan harga ini adalah 10 yuan. Axia Oling hanya dapat membeli saham baru dengan menaikkan harga beli menjadi 10 yuan, dan hanya 200 saham yang dijual, tetapi harga ini terlalu tinggi. Jika dia membeli Axia Oling dengan harga ini, 500.000 saham Axia Oling, dia tidak dapat membeli 30% dari ekuitas. Akibatnya, Axia Oling ragu-ragu lagi. Dengan keraguan Axia Oling, harga saham Founder Technology akhirnya stabil di 8 yuan dan berhenti bergerak. Saham ini, yang naik paling gila, akhirnya menghentikan serangan adu bantengnya. Namun meski Founder Technology berhenti, saham lain tidak bermaksud berhenti. Axia Oling melihat ke layar lebar. Saat ini, ke-8 saham di bursa modal ajaib berwarna merah. Kecuali harga saham Founder Technology telah stabil, harga saham lainnya telah meningkat beberapa senin atau bahkan beberapa senin dari waktu ke waktu. Penemuan ini membuat Axia Oling tiba-tiba merasa ketakutan, karena dia menemukan bahwa dia tampaknya salah. Dia salah memperkirakan pasar dan keseluruhan tren. Pasar tidak lagi berpihak padanya. Dia berpikir salah sejak awal. Dengan kata lain, harga saham Founder Technology naik bukan hanya karena perebutan ekuitas antara dia, Wang Xuan, dan Jia Yapeng, tetapi juga karena seluruh pasar tampaknya telah memasuki pasar bullish. Setelah musim dingin bertahun-tahun yang lalu, pasar saham tampaknya mulai meningkat, dan ini juga merupakan peningkatan super di tingkat badai tropis. Tiba-tiba, pada saat penutupan, harga saham Founder Technology melonjak tajam, naik langsung dari 8 dolar menjadi 10 dolar. Daftar 10 dolar dibeli. Bab 158. Ya, Ketua, ini penilaian saya yang salah, ini ketidakmampuan saya. Malam itu, di kamar hotel, Axia Oling hampir menekan emosinya dan kali ini melapor ke kantor pusat. Ketika harga saham Founder Technology naik menjadi 10 dolar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Lanjut atau tidaknya akuisisi tergantung kantor pusat. Dia tidak bisa memutuskan. Begitu. Kamu benar. Ini seharusnya menjadi pemulihan pasar secara keseluruhan. Lagi pula, lelaki tua itu menerbitkan rilis berita yang mengejutkan seluruh negeri tadi malam, dan pemulihan pasar saham hampir tak terelakkan. Bukan salahmu. Kata-kata ketua menghangatkan hati Axia Oling. Untungnya, perusahaan masih memahami dirinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
apakah kita ingin melanjutkan akuisisi? Dia Xia Oling bertanya. Tentu saja, apakah orang lain membeli teknologi pendiri kita? Apalagi masih menyandang nama pendiri dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Sikap ketua di ujung telepon masih sangat keras. Saya khawatir harga saham akan naik sangat tajam saat itu, bukan 500.000. Bisiknya Xia Oling. Aku tahu, tapi itu bukan hal yang buruk. Selama sahamnya ada di tangan kita, semakin tinggi harga sahamnya, semakin baik. Ketua tersenyum dan di Xia Oling bereaksi. Yaitu betul. Kenaikan harga saham bukanlah hal yang buruk. Harga saham yang saya beli sekarang hanya sekitar 6 yuan, dan harga saham naik menjadi 10 yuan. Bahkan, saya telah menghasilkan sejumlah uang untuk perusahaan. Saya masih berpikir saya melakukan kesalahan. Itu konyol. Memikirkan hal ini, suasana hati Xia Oling langsung stabil dan tersenyum. Ketua, saya akan membelinya besok? Dia Xia Oling bertanya ragu-ragu. Jangan terlalu cemas. Kita tidak bisa membuang-buang uang kita. Kita masih harus mencari cara untuk menekan harga saham dulu. Kata ketua dengan lemah. Nah, besok Anda akan mengeluarkan pengumuman atas nama Dewan Direksi Founder Technology, mengatakan bahwa sekumpulan pajangan yang diproduksi oleh Founder Technology tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh grup Founder Universitas Peking. Hebat, Ketua, ide Anda luar biasa. Dia Xia Oling memuji dengan marah. Yah, jangan biarkan Wang Xuan mengetahui hal ini. Orang yang bertanggung jawab untuk mengelola stempel resmi perusahaan teknologi pendiri adalah milikku. Kamu langsung menemuinya besok pagi dan dia akan membubuhkan stempel resmi pada pengumuman. Lalu kamu bawa pengumuman itu ke bursa saham dan terbitkan lusa. Kata ketua, menutup telepon, dan wajah Xia Oling penuh percaya diri. Hehe. Harga saham apa yang paling ditakuti? Tentu saja, itu berita negatif. Selama berita negatif keluar, harga saham pasti akan anjlok. Selain itu, teknologi pendiri hanyalah garis hidup dari tampilan. Begitu tampilan tidak bisa dijual, itu pasti kinerja yang buruk dan penurunan pendapatan yang tajam. Pada saat itu, para investor tersebut tidak dapat menahan sahamnya dan tidak dapat membantu menjualnya. Senin depan, dia Xia Oling pergi ke pasar saham dengan penuh percaya diri. Namun, kali ini dia bukan pembeli saham, melainkan agen ketua. Dia menemukan kantor manajemen kantor sekuritas. Dalam identitas kecelakaan, sertifikat, dan salinan pemberitahuan yang dicap dengan segala resmi grup pendiri Universitas Peking dan grup teknologi pendiri, dia berhasil menyelesaikan formalitas. Setelah beberapa saat, pengumuman baru dari Founder Technology Group dipasang di papan buletin perusahaan bursa saham. Dengan pengumuman baru yang diposting, sejumlah besar investor segera berkumpul. Setelah melihat dokumen dan berita dalam pengumuman tersebut, mereka menggelengkan kepala, mengatakan bahwa Founder Technology yang masih menjadi kuda hitam kemarin akan menjadi keren hari ini. Mendengar komentar para pemegang saham, Xia Oling menunjukkan senyum bangga. Jadi dia mulai bersiap menunggu saham Founder Technology turun. Masalahnya adalah dia menunggu setengah jam, dan harga saham Founder Technology dipertahankan pada 10 yuan tanpa perubahan apapun, yang membuat dia Xia Oling tidak bisa duduk diam. Dia pergi ke jendela perdagangan untuk bertanya, dan kemudian mengetahui bahwa seseorang telah menutup daftar 10 yuan dan 2.000 saham Founder Technology. Baru saja mau dijual lebih dari 1.000 saham yang langsung dimakan daftar, sehingga harga saham Founder Technology tidak turun. Tampaknya Wang Xuan dan perusahaannya melompati tembok dengan tergesa-gesa. Dia Xia Oling segera mengerti bahwa daftar 2.000 saham harus menjadi tindakan balasan Wang Xuan untuk menjaga agar harga saham tidak jatuh agar tidak langsung terjun. Tetapi masalahnya adalah bahwa meskipun dia Xia Oling melihat melalui ini, sulit baginya untuk melakukan tindakan pencegahan yang baik. Dia tidak bisa melompat keluar dan berteriak bahwa Wang Xuan, manajer umum Founder Technology, mempertahankan harga saham. Tapi dia Xia Oling masih punya rencana di hatinya. Bukankah Anda mengambil 2.000 saham? Baiklah, saya akan menjualnya kepada Anda. Xia Oling langsung menjual sahamnya dengan harga 10 yuan, dan segera memperdagangkan daftar tersebut. Tanpa daftar ini, dia bisa menggantung daftar itu dengan harga lebih rendah, untuk menekan harga saham sepenuhnya.
Jadi di Axia Oling menutup harga jual 8 yuan per saham, dan harga saham Founder Technology langsung turun dari 10 yuan menjadi 8 yuan. Kemudian banyak investor tampak panik. Saham melihat sekitar 6 yuan sepanjang jalan. Xia Oling akhirnya menunjukkan senyum puas, dan kemudian berencana membeli dalam skala besar ketika harga saham turun menjadi sekitar 4 yuan, sehingga dia bisa menghasilkan banyak uang. Kemudian, harga saham naik menjadi 12 yuan dalam sekejap. Semua saham teknologi pendiri yang disiapkan diambil dalam sekejap, termasuk 4.000 saham yang dia keluarkan Xia Oling untuk menekan harga saham. Kemudian seseorang memasang daftar $12. Harga saham Founder Technology naik 2 kali lipat dari $6 menjadi $12 dengan kecepatan yang sangat misterius. Semua penonton tercengang. Tepat ketika kami tidak tahu trik apa yang dimainkan Founder Technology, staf bursa tiba-tiba keluar dan menempelkan pemberitahuan baru di papan buletin. Xia Oling mencoba berkumpul dan melihat-lihat, lalu seluruh orang itu pingsan lagi. Karena ini juga merupakan pemberitahuan dari Founder Technology. Founder Technology mengatakan bahwa perusahaan induknya, grup pendiri Universitas Peking, berencana untuk meningkatkan kepemilikannya di perusahaan tersebut. Hanya pengumuman kecil, dan kemudian tidak ada informasi lagi. Namun, itu adalah pengumuman yang sangat sederhana sehingga semua penonton memiliki lamunan tak terbatas dalam sekejap, dan pada saat yang sama, keraguan para penonton dijelaskan. Kenapa harga saham Founder Technology naik gila-gilaan? Tentu saja, karena grup pendiri Universitas Peking berencana untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya, maka gila untuk membeli saham teknologi pendiri. Adapun mengapa pengumuman yang disengaja untuk menekan harga saham baru saja diposting, itu pasti cara kelompok pendiri Universitas Peking untuk menutupi. Harus diakui imajinasi para investor tidak ada habisnya, sehingga setelah pengumuman ini diposting, harga saham Founder Technology mulai naik tanpa henti. Pada hari Senin, teknologi pendiri memulai perjalanan ajaibnya. Setelah dibuka di 10 yuan, turun menjadi 6 yuan, kemudian melonjak menjadi 12 yuan, dan akhirnya ditutup di 18 yuan, menjadi saham paling menakutkan sejak dimulainya kembali pasar saham. Lebih penting lagi, di bawah kepemimpinan Founder Technology, tren seluruh pasar meningkat saat ini. Karena pernyataan publik orang tua dan beberapa langkah reformasi diumumkan, seluruh pasar saham seperti dipukuli dengan darah ayam. Semua saham naik dengan liar, tetapi saya menyadari lagi bahwa membeli saham berarti mengambil uang langsung. Selain itu, operasi mengalahkan diri sendiri Xia Oling telah membuat teknologi pendiri menjadi taurus yang unik di pasar saham Red Bull di mana-mana. Dalam beberapa hari berikutnya, di Xia Oling tidak bisa tidur sepanjang malam. Seluruh mata manusia berwarna merah. Dia berada di bursa saham setiap hari dan melihat grafik tren teror sains dan teknologi pendiri. Mulut berteriak gila, gila, semua orang gila. Karena dalam 5 hari perdagangan berikutnya dari Selasa hingga Sabtu, harga saham Founder Technology naik dari 18 yuan menjadi 52 yuan, dan harga saham langsung naik 3 kali lipat. Semua 500.000 saham Xia Oling telah dihancurkan ke pasar saham, tetapi tampaknya semua investor di pasar saham sedang menonton. Xia Oling selalu menjadi harga beli tertinggi dalam 5 hari perdagangan, tetapi dia hanya membeli total 4.500 saham, yang tidak sebanyak saham yang dia beli pada hari pertama, seolah-olah tidak ada saham Founder Technology di pasar-pasar. Investor retail sialan ini. Dia Xia Oling mengira mereka semua adalah investor retail yang menolak untuk menjual sampai harga saham terus naik. Ya Tuhan, yang paling putus asa sekarang adalah mantan investor retail ini, karena saham mereka terjual habis saat harganya sekitar 4 yuan. Akhirnya, di Xia Oling dengan enggan melapor ke kantor pusat, mengatakan bahwa dia tidak kompeten. Dewan Direksi Grup Pendiri Universitas Peking segera mengadakan rapat tertutup. Setelah berdiskusi, Grup Pendiri Universitas Peking memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut untuk meningkatkan saham grup teknologi pendiri. Alasannya sangat sederhana, karena sekarang Founder Technology Group sudah mulai melejit, bisa dibayangkan akan naik di masa depan, dan tren bull market secara keseluruhan tidak bisa dihentikan dalam waktu singkat. Semakin awal Anda memasuki pasar, semakin banyak yang Anda hasilkan.
Selain itu, founder teknologi adalah anjingnya sendiri, dengan kata founder di namanya. Jika akhirnya jatuh ke tangan orang lain, itu akan menjadi tamparan besar di wajah. Sekarang para pemimpin kelompok pendiri Universitas Peking dengan arus kas lebih dari 100 juta tidak akan pernah menerima tamparan seperti itu. Jadi pada hari Senin kedua, kelompok pendiri Universitas Peking langsung memulai akuisisi yang tidak terselubung. Akibatnya, pada suatu hari Senin, harga saham Founder Technology melonjak dari 52 yuan menjadi 74 yuan, mendekati harga saham pada puncak Founder Technology tahun lalu. Tetapi bahkan dengan harga ini, grup pendiri Universitas Peking menemukan bahwa mereka masih belum mendapatkan cukup saham, dan hanya membeli sekitar 4.000 saham bersama, yang membuat grup pendiri Universitas Peking memarahi para pemegang saham karena licik, tetapi masih harus menaikkan harga untuk membeli. Sampai kelompok pendiri Universitas Peking menaikkan harga sahamnya menjadi 100 yuan per saham dan benar-benar memecahkan rekor puncak harga saham bertahun-tahun yang lalu, garis bawah investor tampaknya telah dipatahkan. Sejumlah besar saham teknologi pendiri mulai mengalir ke pasar. Dalam satu hari, kelompok pendiri Universitas Peking menerima 10% saham, tetapi harganya hampir 2 juta tunai. Keesokan harinya, saham Founder Technology semakin naik menjadi 108 yuan. Saat ini, seluruh pasar benar-benar mendidih. Sejumlah besar pemegang saham yang memegang teknologi pendiri mulai menjual saham mereka, dan kelompok pendiri Universitas Peking mengakuisisi hampir 60% saham dalam satu hari. Selama 2 hari terakhir, grup pendiri Universitas Peking telah menguasai hampir 90% saham grup teknologi pendiri dan sepenuhnya mengendalikan anjingnya, tetapi dengan biaya tunai hampir 15 juta yuan. Tentu saja, untuk kelompok pendiri Universitas Peking, yang saat ini memiliki lebih dari 100 juta uang tunai, itu masih sedikit uang, hanya sedikit uang. Meski banyak orang di kelompok pendiri Universitas Peking merasa banyak keraguan setelahnya, mereka sepertinya telah dibodohi oleh orang-orang. Bahkan ketua mau tidak mau menghancurkan beberapa vas. Xia Oling dipindahkan ke gudang sebagai administrator dan pada buletin grup pendiri Universitas Peking, yang masih merupakan akuisisi yang sukses, grup pendiri Universitas Peking telah mendapatkan kembali aset yang sangat baik dari teknologi pendiri, dan berencana untuk membangun produksi layar terkemuka nasional lain untuk menjadikan Founder Technology pemasok layar pertama di Cina, bahkan pemasok perangkat komputer. Lagi pula, menyombongkan diri tidak melanggar hukum. Bab 159. Ya, sangat bagus. Jia Yapeng, yang sedang duduk di ruang VIP-VIP, memandangi meja di depannya yang telah benar-benar kosong, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia Xia Oling tidak tahu. Nyatanya, dia berpikir bahwa tidak ada situasi di mana Wang Xuan dan yang lainnya diam-diam menghadapinya. Paling-paling, harga saham dipertahankan di tengah, dan ketika pengumuman dibuat, Wang Xuan dan yang lainnya mengambil tindakan. Dan ini hanya karena Wang Xuan dan yang lainnya mengambil tindakan untuk mempertahankan harga saham sesuai dengan instruksi Jia Yapeng. Master di belakang layar yang sebenarnya, Jia Yapeng, datang ke bursa saham hanya di minggu kedua. Selama seminggu ketika saham Founder Technology melonjak, Jia Yapeng benar-benar bermain-main dengan saudara perempuannya, atau menginstruksikan animasi di dinasti, dan dia tidak melihat lagi pasar saham. Hingga minggu kedua, saat harga saham melonjak hingga 100 yuan, Jia Yapeng benar-benar muncul di ruang VIP. Karena Jia Yapeng tahu betul bahwa dengan ucapan orang tua itu, pasar saham pasti naik setelah pasar dibuka. Tren keseluruhan tidak dapat diubah. Harga saham Founder Technology juga tidak bisa dihindari, dan Xia Oling tidak mungkin membuatnya. Setiap ngengat keluar, Xia Oling semakin tidak menyadari bahwa alasan mengapa dia belum dapat membeli lebih banyak saham adalah karena 74% saham sebenarnya ada di tangan Jia Yapeng, dan 20% sisanya ada di tangan pendiri Universitas Peking di tangannya. Pecahan ribuan saham yang dia peroleh pada minggu itu pada dasarnya adalah saham yang hanya dimiliki oleh beberapa investor retail di pasar saham. Selama Jia Yapeng tidak menjual, dia tidak akan bisa menjual kedua hantu itu. Dari awal hingga akhir, Jia Yapeng memberinya, atau jebakan yang dirancang untuk seluruh grup pendiri Universitas Peking. Jia Yapeng, pria yang jahat, kejam,
dan licik, jelas sudah memiliki 70% saham dan dapat langsung mengontrol seluruh Founder Technology, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki 20% saham. Selain itu, pasar saham saat ini baru saja dibuka. Orang dan perusahaan yang bermain saham sekarang pada dasarnya adalah bunga teratai putih yang mekar. Kalau investor saham di tahun 2020, rutinitas idiot seperti ini, orang bodoh akan tertipu. Belum lagi berbagai aturan pasar saham yang belakangan semakin detail. Siapapun yang membeli saham dalam jumlah besar perlu melapor secara langsung, dan tidak ada kemungkinan menyembunyikan saham dalam jumlah besar. Pasar saham pada tahun 1992 adalah saringan yang sangat besar. Tuhan tahu berapa banyak celah yang bisa mempermainkan dan menjebak Jia Yapeng, dan menempatkan investor retail di tangan mereka. Akhirnya, kesombongan dan kebutuhan akan wajah kelompok pendiri Universitas Peking ditambahkan, dan kemudian mereka diaduk ke dalam lubang oleh Jia Yapeng. Setelah harga saham naik menjadi lebih dari 100 yuan, Jia Yapeng dengan tegas memutuskan untuk mulai memotong daun bawang dan muncul langsung di ruang VIP, perlahan melepaskan saham Founder Technology di tangannya. Agar tidak membuat orang merasa terlempar dalam satu tarikan napas, Jia Yapeng melepaskan kecepatannya dengan sangat lambat, sekitar 1000 saham setiap 10 menit, berpura-pura seolah-olah investor retail mulai menjual saham dalam jumlah besar. Grup pendiri Universitas Peking benar-benar menarik perhatian dan mulai memakan banyak saham yang dijual oleh Jia Yapeng. Bahkan ada beberapa investor retail yang sudah lama lapar dan melihat saham Founder Technology akhirnya muncul di pasar. Dia juga bergegas dan membeli kembali. Tentunya sebagian besar masih jatuh ke tangan Founder Technology. Dalam 3 hari terakhir, saham Founder Technology akhirnya naik menjadi 108 yuan, dan semua saham Founder Technology di tangan Jia Yapeng terjual habis, dan tidak ada yang tersisa, dan dia benar-benar mundur dari Founder Technology. Saudaraku, berapa banyak uang yang kamu hasilkan dari saham ini? Jia Yue bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Jia Yapeng sedang bersantai di sofa. Meskipun dia menyaksikan operasi kakaknya sepanjang waktu, dia masih tidak tahu berapa banyak uang yang dihasilkan kakaknya. Menemukan bab atau teks yang hilang, tulis di komentar. Anda dapat meningkatkan teks dengan editor. Aku akan menghitungnya. Jia Yapeng tersenyum. Ketika saya berada di puncak, saya memiliki total 146.200 saham Founder Technology. Harga pembelian rata-rata mereka adalah 4,2 yuan, sekarang saudaramu telah dijual dengan harga rata-rata 104,2 yuan, kamu dapat menghitung berapa banyak uang yang kamu hasilkan. 104,2 dikurangi 4,2 sama dengan 100, total 146.250. Lalu dikalikan 100, totalnya tunggu, saya agak bingung, berapa harganya? Melihat bahwa matematika adalah kelemahan Jia Yue, dia mencubit jarinya untuk waktu yang lama, dan air mata keluar dari matanya. Dia sepertinya tidak tahu berapa banyak uang yang dihasilkan kakaknya. Ya 14,62 juta. Sebuah suara dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa berkata, saudaramu, bajingan, dia mendapat 14,62 juta, dan setidaknya ada 4 juta di dalamnya dari tanganku. Tuhan, aku ingin membunuhmu bajingan. Tanda seru. Chen Liren berteriak, dan menaiki tubuh Jia Yapeng dan bergoyang liar dengan bahu Jia Yapeng. Jia Yapeng, kamu bajingan, kamu menipuku sampai mati, kamu memberiku uangku. Tanda seru. Saya harus mengakui bahwa mentalitas Chen Liren telah benar-benar meledak saat ini. Dia memiliki dorongan untuk membawa Jia Yapeng melompat ke sungai Huangpu. Anda tahu, saat itu, sebelum pasar saham tutup, Jia Yapeng menggandeng Chen Liren untuk membeli saham Founder Technology. Pada akhirnya, meski sebagian besar saham Founder Technology jatuh ke tangan Jia Yapeng, sebagian juga jatuh ke tangan Chen Liren. Tak disangka, ketika Chen Liren mengetahui bahwa pasar saham langsung ditutup, mentalnya ambruk dan dia menjual semua sahamnya ke Jia Yapeng. Orang ini secara alami menang pada saat itu. Dia merasa telah menghasilkan banyak uang dan menghentikan kerugian tepat waktu. Tapi sekarang ketika dia melihat saham Founder Technology naik menjadi 108 yuan per saham, dia berpikir untuk menjual semua 40.000 sahamnya ke Jia Yapeng dengan harga 160.000.
Mentalitas orang benar-benar meledak. 40.000 saham ini sekarang menjadi 4 juta. Tidak ada banyak uang untuk merampok bank. Mentalitas Chen Liren tidak meledak menjadi hantu. Jangan salahkan aku untuk ini. Jia Yapeng melepaskan Chen Liren dari dirinya sendiri, menggali lubang hidungmu dengan tenang, dan berkata dengan tenang, kamu hampir berlutut di tanah pada awalnya, memohon padaku untuk membeli tanganmu. Stok. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya sekarang? Aku Chen Liren tergagap. Tampaknya dia hampir berlutut di tanah dan memohon pada Jia Yapeng pada saat itu, tetapi Chen Liren akan bersedia melakukannya, jadi dia berkata, kalian saudara tidak cukup, saya meminta Anda untuk membeli saham saya, Anda beli saja dia? Anda pasti sudah tahu bahwa pasar saham akan naik, atau Anda menipu saya? Kamerat Liren, tolong pikirkan tentang itu. Apakah saya memberitahu Anda dengan jelas pada saat itu bahwa pasar saham pasti akan naik setelah pasar dibuka, dan pasti akan naik? Saya bahkan bersumpah ke langit dengan kepribadian saya untuk menjamin Anda bahwa pasar saham akan naik, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus menjualnya kepada saya, siapa yang dapat Anda salahkan? Jia Yapeng berkata dengan ringan, dan Chen Liren kaku di tempat. Ngomong-ngomong, mari kita centang, kamu bilang kamu tidak pernah menyesalinya, apakah kamu sudah melupakannya? Kata-kata Jia Yapeng sangat tenang, tapi seperti pegangan. Pisau Chen Liren tertancap di ujung jantung Chen Liren, dan Chen Liren hampir memuntahkan darah. Bu, pasar saham terlalu buruk, dan putramu terlalu bodoh. Saya ingin tinggal di dalam rahim ibu. Chen Liren ingin menangis tanpa air mata, dan sangat putus asa sehingga dia ingin mencari tempat untuk menjahit. Ini sangat memalukan, saya tidak punya wajah untuk hidup. Bab 160. Nyatanya, tragedi itu bukan hanya Chen Liren, tapi juga ZHU Kius Hui di belakang Jia Yapeng. Meskipun ZHU Kius Hui tidak membeli saham Founder Technology, dia membeli saham perusahaan lain, dan seperti Chen Liren, semua saham ini dijual ke Jia Yapeng. Dan semua saham ini melonjak sekarang. ZHU Kius Hui membeli sebagian besar saham pasar saham Shanghai. ZHU Kius Hui membeli 20.000 saham dari ibu kota ajaib Taman Yeu. Ketika dia membelinya, Taman Du Yeu ajaib seharga 50 yuan, dan membeli sekitar 1 juta yuan. Di puncak-puncak, saham ibu kota ajaib Shanghai melonjak menjadi 142 yuan per saham, yang setara dengan hampir 3 kali lipat harga Shanghai. Saat itu, ZHU Kius Hui mengusulkan untuk mengundurkan diri dan menikmati hidup. Kemudian ZHU Kius Hui menemui kehidupan terburuknya. Hanya dalam 5 hari, Monster Yeu Garden turun dari 142 yuan menjadi 45 yuan, dan ketika pasar saham tutup, harganya hanya 18 yuan. Meskipun Jia Yapeng menggunakan 1.200.000 dari harga, yaitu harga pembelian 50 dari Shanghai Yeu Garden asli, pelaut membeli semua saham di tangan ZHU Kius Hui, tetapi masalahnya adalah Jia Yapeng meminjam ZHU Kius Hui dari ZHU Kius Hui. ZHU Kius Hui membayar uang itu dengan gaji calon sekretarisnya, dan semua sahamnya jatuh ke tangan Jia Yapeng. Dengan demikian, saham tersebut diberikan kepada Jia Yapeng secara cuma-cuma, karena ZHU Kius Hui masih memiliki utang luar negeri sebesar 1,2 juta, dan utang luar negeri tersebut masih memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 8%. Sekarang, Shanghai Yeu Garden sudah berdiri di harga 50 yuan, dan sudah mencapai harga 62 yuan, meski belum kembali ke atas 142 yuan, namun dari tren saat ini, sepertinya bukan tidak mungkin. Sepertinya akulah yang paling sengsara di dalam lubang. ZHU Kius Hui ingin menangis dan menatap Jia Yapeng tanpa air mata. Dia pikir dia beruntung dan menemukan bos yang baik, meskipun beberapa bejat, tapi baik atau buruk. Sekarang sepertinya dia benar-benar sengsara di dalam lubang. Dan ZHU Kius Hui bahkan tidak bisa membantah, karena seperti Chen Liren, dia bersumpah kepada Jia Yapeng bahwa pasar saham akan naik tahun depan. Dia tidak percaya dan ingin menyingkirkannya. Dia mengambil kembali 1,2 juta miliknya dan mengirimkannya langsung ke Jia Yapeng. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Pada saat itu, ZHU Kius Hui bersumpah pada Jia Yapeng. Apalagi yang bisa dilakukan ZHU Kius Hui?
Lihat saja Jia Yapeng menggigit giginya. Atau aku akan membunuhnya? ZHU Kius Hui tiba-tiba berpikir, selama kamu menjadi istri bos, kamu bisa mendapatkan semuanya kembali. Tapi umurku baru 22 tahun, kenapa aku harus menikah dan punya anak saat aku berumur 22 tahun? ZHU Kius Hui ragu-ragu lagi, namun nyatanya hati ZHU Kius Hui sudah mulai bergetar. Kalau tidak, aku akan menjadi pacarnya dulu dan mengikat Jia Yapeng? Pikir ZHU Kius Hui. Tunggu, bukankah aku menjadi pacarnya demi uang? Bukankah ini menjadi pria yang paling aku benci? Aku pasti benar karena cinta. Jia Yapeng tidak tahu bahwa ZHU Kius Hui, wanita yang selalu diinginkannya, mulai mengguncang pikirannya, sehingga dia lupa kehilangan banyak uang dan sebagainya. Kedua anak Jia Yue dan Jia Feng memperoleh 14 juta ketika mereka mendengar saudara mereka berkedip. Ada bintang-bintang kecil di mata mereka. Mereka memandang saudara laki-laki mereka yang tampan seperti penggemar. Adapun Liu Chuifen dengan secangkir teh di satu sisi, ekspresinya paling tenang, karena Jia Yapeng hampir seperti Tuhan di hatinya saat ini. Sangat normal bagi Tuhan untuk melakukan apa saja. Bahkan jika Jia Yapeng suatu hari lari ke bulan untuk melihat change, dia tidak akan terkejut. Jia Yapeng adalah yang abadi dan maha kuasa. Dia hanya perlu patuh dan menjalani kehidupannya yang baik bersama Yu Jiao. Liu Chuifen tidak berani memikirkan peri mimpi seperti hari ketika dia bermain liar di ibu kota sihir, makan makanan terbaik dan tinggal di hotel tercanggih. Inilah kebahagiaan terbesar. Bagaimanapun, Jia Yapeng telah memperoleh banyak hal dalam 3 hari ini. Saham Founder Technology yang semula hanya menghabiskan 630.000, kini menjadi lebih dari 15 juta tunai. Grup Dakian, yang sedikit ketat karena bonus akhir tahun yang besar, menjadi kaya kembali. 15 juta yuan lebih dari semua dana yang diinvestasikan di pasar saham ketika Jia Yapeng menutup pasar. Lagi pula, Jia Yapeng telah membeli hampir 14 juta saham bersama, dan teknologi pendiri hanya 630.000 di antaranya. Jia Yapeng masih memegang 13,4 juta saham. Ini adalah harga sebelum pembukaan kembali pasar saham. Jia Yapeng tidak tahu berapa harga saham ini sekarang, dan dia tidak repot menghitungnya, karena dia belum berencana untuk menjualnya. Apakah Anda tidak melihat bahwa pasar saham masih naik? Hadirin sekalian, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Jia Yapeng sambil tersenyum, memandangi 3 manajer umum di depannya di kantor Founder Technology. Hei, berkat rencana Jia Yapeng, kalau tidak keluargaku akan hilang. Wajah Wang Xuan tersenyum menjadi bunga. Pada awalnya, untuk mengendalikan perusahaan, mereka memasuki pasar saham dengan harga hampir 60 yuan dan membeli 2,8% saham Founder Technology bersama-sama, dengan harga 330.000. 330.000 yuan adalah semua uang yang dihemat oleh ketiga orang itu setelah mereka mulai bekerja, dan sebagian besar dipinjam dari kerabat dan teman. Tapi saya tidak menyangka bahwa harga saham akhirnya turun menjadi 3 dolar dan 50 sen per saham, dan 330.000 mereka tersisa kurang dari 20.000 dolar. Tuhan tahu bagaimana mereka menghabiskan 3 tahun terakhir. Dikatakan bahwa 2 orang telah bercerai di rumah. Istri Wang Xuan bahkan pernah melompati gedung dan digantung sekali. Lebih dari seminggu yang lalu, mereka merasa hidup mereka suram dan tidak memiliki masa depan sama sekali. Kemudian Jia Yapeng muncul. Dia secara ajaib mengubah segalanya. Setelah beberapa operasi dan permainan ilahi, dia tidak lagi membiarkan mereka semua menyelesaikan set. Dengan saham Jia Yapeng, dia menjualnya ke pendiri Universitas Peking, yang mengubah 330.000 menjadi 600.000. Harta keluarga setiap orang hampir 2 kali lipat, dan semua masalah dalam keluarga diselesaikan. Menantu perempuan berubah dari menantu perempuan yang gantung diri setiap hari kepada menantu perempuan yang baik yang saling menyapa dengan senyuman dan bersiap membasuh kakinya dengan air pencuci kaki, yang membuat mereka benar-benar mengalami pasang surut kehidupan. Terlebih lagi, uang itu berasal dari pendiri Universitas Peking. Ini adalah hasil yang luar biasa. Tentu saja, mereka tidak boleh berada dalam suasana hati yang buruk. Tapi Tuan Jia,
Sebenarnya saya pikir kita bisa menunggu sedikit lebih lama dan bukan tidak mungkin menaikkan harga saham menjadi 120, bahkan 150. Zhong Yeu berkata dengan rakus. Mungkin, tapi itu berisiko. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Pendiri Universitas Peking bukanlah orang bodoh. Jika naik menjadi 150 yuan dan tidak ada yang mengambil tawarannya, semuanya akan berakhir. Apakah menurut Anda seseorang akan benar-benar rela menghabiskan 150 yuan untuk membeli semua saham di tangan kita? Tanda petik. Ada risiko di pasar saham dan kita perlu berhati-hati saat memasuki pasar, jadi kita harus mencari harga yang cukup stabil. Saham Founder Technology paling banyak naik hingga harga 100 yuan. Psikologi pendiri Universitas Peking, kita dapat mengetahui bahwa mereka dapat menerima bahwa harga teknologi pendiri adalah sekitar 100 yuan. Jika harganya lebih tinggi, pendiri Universitas Peking tidak akan sebodoh itu. Kamu tahu, jika harganya 50 yuan lebih, pendiri Universitas Peking akan menghabiskan 8 juta lebih. Apakah mereka benar-benar bodoh? Jadilah laki-laki, jangan terlalu serakah. Jia Yapeng berkata dengan samar. Zhong Yeu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi sekarang ada masalah lain. Jia Yapeng tersenyum. Kalian bertiga tidak bisa tetap di Founder Technology. Setelah waktu ini, Founder, bos holding mutlak Universitas Peking, tidak akan pernah membiarkan kalian bertiga tinggal di perusahaan lagi. Apakah Anda memikirkan masa depan? Ini. Ketiga Wang Xuan bingung. Mereka berpikir sejenak, dan kemudian Zhong Yeu, yang mengubah pikirannya paling cepat, tiba-tiba berdiri, menatap Jia Yapeng dan berkata, Presiden Jia, kebijaksanaan Anda telah menaklukkan saya secara mendalam. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan mengikutimu seumur hidupku. Ya, kami telah mengikutimu sepanjang hidup kami. Wang Xuan dan Jia Yapeng juga bereaksi. Apa yang dikatakan Jia Yapeng adalah merekrut dirinya sendiri. Saat ini, mengikuti Jia Yapeng jelas merupakan hal yang paling menjanjikan. Jadi mereka segera berkata kepada Jia Yapeng seperti Zhong Yeu. Bagus. Jia Yapeng mengangguk sambil tersenyum dan kemudian berkata, sebenarnya, saya pikir saudara-saudara di perusahaan mengalami kesulitan. Ketika teknologi pendiri sepenuhnya mengambil alih perusahaan, saya khawatir semua orang tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Mengapa tidak Anda memberitahu semua orang bahwa selama Anda benar-benar mempelajari sesuatu tentang pemrograman, Anda dapat mengikuti saya? Saya mendirikan perusahaan teknologi elektronik beberapa hari yang lalu dan membutuhkan bakat seperti Anda.